Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah di-mute audionya. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul quddus subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wa la ya'budu wa la ya'budu abdah. Suhubukum kuddus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir dan batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya, kalimahnya, marilah kita sama-sama bacakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para jemaah sekalian. Kalau kita berbicara soal ilmu ibadah, tentulah kita berpikir kepada hal yang tak tersurat. Bermujahadah melalui hal yang tersurat menuju hal yang tersirat. Tidaklah dikatakan ibadah itu merupakan ilmu kalau kita tak bisa mentadabur kaji daripada ibadah itu sendiri. Sekarang kita kasih tahu, kita kasih gambaran kajian. Bagaimana caranya kita menjalankan hakikat ayat di dalam menjalankan ibadah. Memang sudah pernah kita sampaikan dari awal daripada YouTube ini, kita sudah pernah sampaikan bahwasanya kita harus bisa menjadikan ayat itu menjadi kauli menjadi daripada munajat menjadi daripada marifat. Marifat ini akan menjadi suatu kauni. Pada waktu dan kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana caranya kita melaksanakan dan mendirikan kalam ibadah di dalam menjalankan ibadah ini. Bagaimana kita menjalankan dan membuktikan cara bekerja
tentang menjalankan ayat suci. Kalau kita tidak melihat perjalanan ayat suci dengan mata batin kita, maka sesungguhnya ayat itu bukan suci tetapi hilang. Hilang dia apa? Hilang kodrat dia. Nah, kalau kita katakan membaca ayat suci tersebut, apabila kita mengkumandangkan ayat atau imam mengumandangkan ayat, maka kita harus melihat perjalanan ayat itu di dalam diri kita. Tolong audionya diperhatikan untuk dimatikan. Audionya di mute. Siapa yang masa audio ni masih hidup, tolong dimatikan. Pak Suhelmi, audionya ditutup. Bagaimana cara kita menjalankan ayat suci? Baik kita yang membaca, baik kita yang mendengar imam membaca. Bagaimana caranya? Makrifat berdiri menyaksikan ayat suci. Dikatakan ayat suci apabila dia tidak bersentuhan dengan sebuah kodrat apapun juga. Terus bagaimana caranya? Baik kita yang membaca atau kita yang mendengar suara yang muncul. Jadi cara kita mendirikan ayat suci dalam diri, apabila kita menjadi seorang jemaah atau seorang makmum dalam solat, perhatikan ayat itu keluar dari alam goa kahfi dalam diri kita. Goa kahfi itu goa ayat, ya. Nah, dikeluarkan, kita mendengar ayat itu keluar dari dalam kolbi, digerakkan oleh jantung, disuarakan oleh mulut. Keluar dari kolbi, digerakkan oleh batin, batin memasukkan lagi kepada ayat, kepada kolbi kita. Jangan dia bersentuhan dengan urat daging, kulit dan tulang kita. Makanya Allah bikin daging bibir kita ni daging rahasia yang tak ada asal usulnya daripada tubuh kita ni. Maka kita tak boleh menyentuh ayat itu atau kita merasa membaca ayat itu. Tetapi kita melihat kodrat ayat itu keluar daripada kolbi, digerakkan oleh batin, disuarakan oleh mulut, disuarakan oleh mulut, masuk ke dalam kolbi lagi, mulut menuju kolbi lagi, sehingga berputarlah Rasulullah itu. Nah, jadi kita tak perlu tengok si imam dia siapa, tak perlu tengok ada jemaah siapa. Kalau kita berkauliah pada kauni kita, bertauhid kauliyah, kita harus menyaksikan perjalanan ayat tadi. Bukan kita mendengar tanpa kita menyaksikan. Nah, kita mulai besok kita beribadah, keluarkan suara itu dari kolbi, gerakkan oleh jantung, disuarakan oleh mulut, bukan kita. Belajar kita melatih seperti itu. Belajar kita melatih macam tu. Nah, kalau kita kurang faham, kita melatih sendiri, kita pergi solat ke masjid, kita pergi pada belakang, kita duduk pada belakang, kita jadi jemaah belakang. Belajar kita mendengarkan suara imam kita. Kalau imam kita mengeluarkan suara dari kolbi, itu adalah hakikat daripada kalamnya Rasulullah. Tapi kalau kita tengok imamnya orang yang berdiri pada depan kita, berarti imam kita adalah Islam, kita adalah dikatakan Nurul Islam, bukan Nur Muhammad. Jadi itu para jamaah, belajar lagi meningkatkan
cara membuktikan tauhid kauliyah. Nah, itu saya tengok dalam tengokan saya, jamaah tak pedulikan tentang itu. Saya sudah periksa, jamaah tak pedulikan tentang perjalanan ayat suci. Padahal kita sudah tahu, berbicara Allah dalam hatinya sendiri, seperti kita menghayal mau beli motor, mau beli mobil, tapi Allah berhayal macam mana dia bisa jadi Tuhan. Dia ajak batin dia bercerita. Itu namanya kauni. Nah, setelah itu dia jadikanlah umat. Dia bercerita dengan umat. Itu namanya qudsi. Umat pertama dia jadikan adalah Allah azad daripada itu. Dia jadikan dia bercerita dia. Itu qudsi. Nah, qudsi ini adalah kudus. Kudus ini suci. Suci ini namanya wahyu. Wahyu ini diterima oleh Rasulullah menjadi syafaat. Syafaat itu apa? Wahyu yang menjadi gerakan dan perkataan. Mana dia tu? Itulah gerakan solat dan ayat solat. Maka ayat dalam solat menjadi kauliyah. Rakaat menjadi rukun. Semuanya hakikat. Diri menjadi batin. Jasad menjadi alam batin. Semuanya hakikat. Itulah perjalanan tauhid. Bertauhid dengan kauliyah. Atau melihat ayat suci. Atau memperjalankan ayat suci. Demikian untuk kita pahami bersama, nanti kita bahas pada mujakarah. Baik, untuk mujakarah kita akan kalamkan, jemaah akan sambut dengan takbir la ilaha illallah wallahu akbar. Sallu muzakaratuna fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah. Tolong Man Bayu bantu moderator sekejap. InsyaAllah. Ya, dipersilakan kepada jemaah yang nak bertanya, dipicit tanda tangan itu. Silakan Pak Sapar Yaakob, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu lepas saya tak dapat hadir, jadi tak terlewat untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Maaf saya batin kepada Buya. InsyaAllah minal aizin wal faizin. Ada 3 soalan sebenarnya, tetapi sebelum soalan itu saya nak sinyal tak baik, coba di suara dia tak sampai ke sini. Tolong diulang lagi ya. Signal Pak Sapar, ulang balik. Mungkin lain tak ada. Untuk sementara kita pindah kepada jemaah yang lain dulu. Untuk yang bertanya, persilakan pencet tanda tangan tu supaya nampak. Apa yang kita tak faham boleh kita tanya kepada Buya. Sementara menunggu jemaah yang nak bertanya, saya mau bertanya satu dengan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ayat tadi dilebur dari kalbi sampai ke batin, sampai ke mulut, kita ucapkan dengan mulut. Apakah itu berlaku kepada ayat-ayat saja, Buya, atau berlaku kepada perkataan kita sehari-hari?
Tidak Buya. Iya. Kalau kita sudah membaca ibadah, ibadah itu berawal daripada kodrat. Berarti berlaku 24 jam. Maka kita harus menjaga lisan kita. Paham? InsyaAllah Buya. Terima kasih. InsyaAllah. Lanjut. Bagi jemaah mukmin, apa ya Pak Sri, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang dirahmati Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih lagi diberi kesempatan untuk bersua dan bermuzakarah dalam bulan Syawal yang mulia ini. Amin. Alhamdulillah. Amin. Jadi melalui perkongsian daripada Buya yang dirahmati Allah sebentar tadi itu sebenarnya menarik minat, menarik perhatian di kalbu yang paling dalam berkaitan dengan mendirikan kalam. Jadi soalan saya di sini, bagaimanakah mendirikan kalam itu sendiri? Adakah seperti kita menjemput suatu kudrat itu muncul atau hanya dimunculkan sahaja begitu dari kalbi kita, ataupun ada prosesnya mendirikan kalam itu sesuai tata cara ataupun ada hakikatnya yang tersendiri? Begitu soalan saya, Buya. Baik. Akhir daripada kalam bernama kauni. Kauni ini adalah bahasa batin, diri daripada batin dengan batin. Batin diri dengan diri, itu namanya kauni. Jadi kauni inilah awal daripada wujud kalam. Dinamakan dia kalam setelah dia jatuh kepada alam. Kalau jatuh kepada kitab bernama kauliyah, jatuh ke dalam diri bernama kauniyah, jatuh ke dalam alam bernama kalam. Jadi kalau kita melaksanakan ayat suci, maka dikeluarkan. Kenapa? Dia itu sudah wujud. Kenapa wujud? Itu buktinya mutakalimun. Mutakalimun itu kalam yang tak terlihat, tapi belum dia melahirkan makna. Dari mutakalimun itu adalah nama daripada kalam. Sementara mutakalimun itu wujud dia itu namanya kauniyah atau kauni. Jadi kauni ini nama daripada batin suara kita. Itu ya. Kalau kita tumpangkan dan kita tengok makrifat apa yang kita sampaikan kepada Allah dengan ayat, tapi kauni akan bercerita dengan nyata. Tapi kalau tanpa kauni, maka tidak sampai ayat itu kepada Allah. Nah, itu yang dikatakan dengan kauni. Kauni itu nama sebuah batin. Dan kauni itu sudah pasti ada di dalam diri wujud batin yang sebenarnya. Baik, Buya. Dan satu lagi pertanyaan. Seperti yang sedia maklum, kita biasa mendengar ayat seperti ini, aku sesuai sangkaan hamba-Ku. Jadi sangkaan di sini merujuk adakah kepada kauni ataupun sebuah firasat? Tak. Kauni itu adalah sebuah wujud batin yang berkodrat suara. Itu sudah nyata. Jadi tak bisa lagi ditajalikan dia tu. Jadi kauli ini namanya batin, nama batin daripada mutakalimun. Mutakalimun ini kalau dia keluar daripada mulut kita namakan kalam. Faham? Baik, Buya, sudah jelas. Alhamdulillah. Sebenarnya berasal daripada kauni kita sendiri, pada batin kita. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih, Buya. InsyaAllah. Tapi jangan lupa, jangan kita yang merasa menyuarakan, tapi mulut yang menyuarakan. Ingat kalam saya ni, kalam saya tu diingat. Keluar kauni daripada kalbi, digerakkan pada batin merkubah, disuarakan mulut. Bukan mulut bersuara. Disuarakan mulut. Kita hanya menyaksikan perjalanan itu
masuk dia lagi ke dalam qalbi. Bukan kita tengok imam tu di depan. Ya. Kalau iman yang berdiri di depan tu adalah pekerjaan rukun dan rakaat. Bukan ibadah. Ibadah diri kita masing-masing syahadah kepada Allah. Silakan. Lagi satu pertanyaan terakhir Buya ya. Tadi Buya mengatakan syahadah, terus terdetik di hati saya mengatakan syahadah ahad. Dan semakin kita mengkaji, sepatutnya kajian itu semakin mengecil ya. Kajian semakin mengecil. Jadi apa kaitan ahad di sini apabila bertemu dengan wahid? Kalau ahad itu 3 dia harus tenggelam dulu dia. Tenggelam sifat kepada zat, tenggelam zat kepada batin, tenggelam batin ke dalam wujud. Itu beda. Beza dia. Kalau wahid dia sifatnya tunggal. Ya, kalau wahid itu sifat tunggal. Jadi dia tak bertajali lagi. Itu beza dengan ahad. Kalau wahid, kalau ahad itu aftar. Ya, dia mengaku namanya Allah hurufnya 4. Kalau wahid tak ada dia punya nama, itu sebutan wahid. Itu sebutan, tak dia nama asma itu, ya. Kalau ahad dia Allah. Allah itu tak satu, ahad itu tak satu. Berarti apa? Alif lam lam ha. 4 dia tu. Tapi kalau wahid tunggal atau dikatakan dengan ba'dal. Gitu. Itulah ya sangat jelas. InsyaAllah. Atas penerangannya. InsyaAllah. Lanjut kepada yang lain. Silakan kepada Pak Azmi. Pak Azmi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan ini saya diberi peluang untuk bertanya secara langsung kepada Buya ya. Ini berkaitan dengan kauni. Adakah kauni ini ada kaitannya sama diri fana fillah dan billah di alam baqa fillah? Tak, dia tak ada. Kauni itu sebelum Allah jadi Tuhan. Kalau kita ni sendiri ni, kita lagi sibuk, kita duduk melamun sendiri, kita bicara dengan batin kita sendiri, itu namanya kauni. Dulu wahid tunggal ba'dal illah, ya, dia masih cerita sendiri pada sifat aku dia. Aku ingin menjadi Tuhan. Bagusnya aku seronok ni ciptakan orang ni, umat. Menciptakan umat ni. Itu kauni itu dia bercerita dengan diri sendiri. Jadi belum ada zat, belum ada sifat. Kauni ini setelah dia wujudkan zat kunah dinamakan yang disebut Allah, dijadikan oleh wahid tunggal, terjadilah zat aftar. Makanya akulah pertama jadi umat, kata Allah kepada ketunggalan diri dia. Allahu Samad. Aku Allah Samad yang meminta. Begitulah jatuh keumatan dia daripada Tuhan tunggal. Setelah bertajali dia, aku ingin dipanggil Muhammad, barulah Muhammad berkehendak atau berdoa, jadilah iradah. Itu dia beza dia perjalanan tu. Jadi tak dikaitkan dengan diri penafilah. Penafilah tu belum ada waktu tu lagi. Itu masa kauni namanya. Faham ke? InsyaAllah faham. Ya. Sebenarnya banyak lagi pertanyaan Buya, tapi kita teruskan untuk sahabat yang lain dulu. Ya, kita putar sekali-sekali dululah ya. Kerana kalau YouTube kita punya waktu, tapi kalau live kita tak batasi waktu. Kalau kita lagi live di YouTube, kita batas waktu. Silakan pada yang lain. Dipersilakan pada Pak Sapar ulang balik. Pasal lain dah ada. Silakan Pak Sapar.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelumnya line di tempat saya ini tidak stabil. Saya tak tahu kenapa malam ni. Jadi kalau putus lagi, tahulah. Saya minta maaf. Buya, saya nak tanya betul-betul. Ini berkenaan dengan kolbi dan kolbu ini. Dalam kajian yang lepas, Buya terangkan kekuatan pada Allah itu arasiullah, kekuasaan pada Allah itu kursiullah, kebesaran pada Allah itu akbarullah. Jadi arasi Allah atau kekuatan Allah atau kodrat pada sifat Allah dalam diri pada kolbi, alam sifat bagi zat Allah. Dan kursi Allah atau kekuasaan Allah ada pada batin, makamnya jantung. Dalam diri, makamnya markubah. Jadi saya keliru di situ. Karamatullah adalah ma'ani, sifat maknawiyah, iaitu sifat yang 7 itu, roda, iradat dan sebagainya itu. Dan bila kita teruskan pengajian, asal usul dari diri, kembali diri kepada dia menuju kepada kolbi. Jadi nur kepada kolbi, zat kepada kolbi, batin kepada kolbi, tauhid, tafrid, tajrid. Jadi soalan saya, disebutkan kolbi dan kolbu. Markubah itu amaliyahnya adalah Kaabah. Dan apa peranannya kolbi dan apa peranannya kolbu? Ya, saya sangat-sangat keliru di sini. Buya, mohon dijabarkan. Ya. Dikatakan dinamakan kolbu adalah sumber akidah, akhlak dan iman, darah, nafsu dan akal. Itu kolbu, dagingnya adalah hati, merah warnanya, wayalatalatob. Dinamakan kolbi adalah arasullah, batin, zat, nur. Dinamakan azali. Azali itu adalah alam diri, alam sifat dan alam pizat. Ini yang dikatakan kolbi. Nah, itu beza dia. Tapi kalau markubah dikatakan alam pizat, alam kodrat. Tapi kalau khalbi, alam pisifat. Bersifat Allah pada sifatnya sendiri, itu pada kalbi. Bersifat Allah pada zatnya mewakili jasad di markubah. Nah, itu beza dia. Nah, itu perbedaan. Jadi kalau kolbu adalah sifat kadar bagi Allah, tapi bukan zat dan sifat, tapi dia adalah kadar. Kadarim kadaramat anta daraki Allah. Ini yang dikatakan kolbu. Makanya merah wayal telatap berada di tengah dalam surat Al-Kahfi. Kahfi, goa, disebut dengan lubang kolbi. Paham? InsyaAllah, Buya. Ya. Saya nak tanya soalan yang mungkin terkeluar sedikit daripada tajuk. Tak tahu sama ada bertentangan ataupun tidak. Tetapi nak bertanyakan sebab cahaya dan air, api, tanah itu sesuatu yang berbeza. Cahaya itu... Sebentar. Saya mau tanya, di makom ini kita cari Tuhan apa cari ilmu? Cari Tuhan. Nah, Tuhan tanyakan sama saya nerangkan makomnya. Ya, bukan saudara terangkan makom, saya yang menyimak, itu tak begitu. Jadi, cara kita mencari Tuhan mengenal daripada kodratnya sendiri, di mana dia bersifat pada kodratnya untuk bertajali kepada Tuhan. Itu kaji tauhid. Tapi kalau sudah masuk ke makom 4, nah ini bertajali pada kodrat ilmu. Saya khawatirkan kalau ilmu berdiri belum tentu ibadah itu hidup. Ingat, ini pencarian ilmu pada kodrat, pencarian kodrat menjadi ilmu, kita harus waspada. Faham? Faham, ya. Dan maksud saya, antara cahaya, berartinya kalau roh, ada berkenaan dengan roh dan malaikat. Itu saya bilang tadi, dalam kajian tauhid itu tak dibahas, ya. Dalam kajian tauhid
wujud Allah pada batin, maujud Muhammad pada rohani, nyata Adam pada jasad. Berkodrat Allah pada Muhammad, berupa-rupa Allah pada Adam. Duduk Adam beribadah Muhammad, wujud Allah pada nyawa. Itu kaji tauhid. Jangan ada pembahasan kepada kalam malaikat. Nanti kita akan menyimpangkan perjalanan batin rohani kita. Saya tahu ente pengagum semua ilmu termasuk tarekat. Saya itu paham. Ya, saya itu paham. Tak bisa kita mengembangkan makom tauhid yang bersifat uluhiyah, jabariyah dan hijahiyah. Ini dia beza. Ya, ini dia beza. Saya sudah bisa pintas cakap ente tadi itu. Kalam ente saya sudah paham menuju ke mana. Tapi kita tak membuka kadar itu dulu. Kita tak sebut itu malaikat. Ya, nanti jatuhnya malaikat penjaga darah yang 4. Ya, pendara berdiri mengiringi kepada zat Allah dalam rahim. Dah sudah tarekat lah kita namanya tu. Ya, kalau kaji tarekat tak bisa masuk dalam tauhid. Tapi tauhid bisa masuk ke dalam tarekat. Faham? Baik Buya, baik Buya. Terima kasih. InsyaAllah saya tu faham tu maksud ente itu. Tapi tak masuk dalam tauhid tu. Ya? Tauhid itu syahadat ahad, macam mana dia kembali an-nazir menjadi an-nasir, an-nasir mawujud menjadi an-nazir. Disitulah hilang alif yang nyata, masuk abtar ke dalam ba'dal, ba'dal keluar menjadi abtar, mawujud pada abtar jasad dinamakan si wujud am, berdiri dia di dalam ba'dal tunggal dinamakan si wujud am, dan makan minum dia berupa-rupa dinamakan si wujud mu'ad. Itu kaji tauhid. Faham? Ya. Alhamdulillah Buya. InsyaAllah. Ya. Lanjut. Persilakan pada kawan-kawan yang lain. Kita pencet tanda tangan tu, angkat tangan tu. Yang nak bertanya silakan. Persilakan Bu Salma Selti. Persilakan. Suaranya. Ya Bu Salma. Bu Salma persilakan buka audionya. Audio dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada nak bertanya, apakah masuk hidup di masa sekarang tetapi berpandanglah di masa yang lalu? Mohon Buya perjelaskan maksudnya. Alhamdulillah. Ya, sama kita ni mengkaji solat tanpa mengkaji diri. Kalau solat, ilmu dia masa lalu. Apa masa lalu? Kaji diri dulu dengan Tuhan, baru kita bisa kaji agama dalam solat. Nah, sama kita ni. Kita ini adalah innal insanu wasakinatul wal marido. Sesungguhnya aku jadikan engkau dari rahasiaku. Tak ada yang tahu kecuali diri engkau sendiri. Nah, itulah masa lalu. Ma'antaza'ara'u al-hayatan ilman zaman. Bukankah mereka itu tahu? Tidakkah mereka itu paham? Kalau manusia itu sudah ada semua sebelum semua itu ada. Nah, disitulah konsep daripada kita ni. Jadi sama kayak Rasulullah. Seperti Rasulullah itu kalau dia beribadah, dia ingat Allah terus. Allah itu masa lalu daripada Rasulullah. Nah, kita masa lalu kita daripada Rasulullah. Jadi kita itulah konsep dia tadi. Akhir zaman, awal daripada zaman. Nah, kita manusia akhir zaman. Artinya zaman yang akhir tu yang harus kita ingat. Kalau diri pemula yang diingat. Solat yang berdiri yang diingat. Nah, itu maksudnya macam tu. Jadi jangan seperti sekarang. Sekarang apa?
pedoman solat kepada imam-imam yang ada di pulau di tanah Arab segala macam. Tapi kita yang masa lalu imaminullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikata masa lalu. Faham? Masa lalu diri. InsyaAllah. Terima kasih Buya. InsyaAllah. Ada satu lagi. Ya. Apakah maksudnya penting umat dari agama? Dari yang saya dengar dalam YouTube Buya, diri batin terlihat mohon pencerahannya. Iya. Pentingkan wahai umat, sampaikan kepada Muhammad wahai sifat. Pentingkan umat daripada agama. Kenapa? Tak adalah fungsi agama tu kalau dia tak kaji siapa yang menyembah dan siapa yang dia sembah. Nah, inilah awal diri ilah Tuhan tunggal pada masa itu. Awal agama Allah berasma dia sudah dia punya nama baru ada daripada agama. Tapi sebelum agama ada, diri dia sudah ada. Nah, ini yang dikatakan dahulukan kajian umat barulah bisa masuk kajian agama. Kalau tak bisa kaji umat, agama mana yang bisa dipakai? Karena agama itu adalah kodrat manusia. La ilaha illallah perwujudan Allah pada diri. Muhammad Rasulullah mawujud Allah pada diri. Inilah yang dikatakan utamakan umat. Artinya capai keumatan diri dia. Diri kita ni, diri kita aja tak merasa punya Tuhan. Diri kita ni belum tentu butuh Tuhan, tapi kita solat tiap hari. Diri kita tak merindu kepada Tuhan, tapi kita solat tiap hari. Diri kita tak pernah ingat Allah, tapi kita zikir tiap hari. Inilah persoalan umat, inilah yang diutamakan dulu sebelum dia masuk ke alam fikih. Faham? InsyaAllah. Terima kasih Buya. InsyaAllah. Saya persilakan kepada yang lain. Baik. Bu Samria, silakan Bu Samria. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya bagaimana cara mengenal kauli menjadi kudsi, kudsi menjadi umat, menjadi kudus, kudus menjadi suci, wahyu, syafaat. Macam mana cara memahaminya itu, Buya? Ya. Dengan kita duduk sendiri, cobalah kita masuk ke dalam kamar. Coba audionya di mute dulu. Coba kita duduk sendiri dalam kamar, kita matikan lampu semua gelap, sudah semua ni. Kita coba ni duduk. Apa dulu yang muncul kalau kita mau bicara? Hasrat. Hasrat inilah namanya kauni. Ditarik napas sampai kepada kehendak. Itu namanya kudsi. Apa yang kita kehendak? Kita bicara dengan keumatan diri kita. Tadi kita bicara diam dengan ketuhanan diri. Kita tarik napas, kita bicara dengan keumatan diri. Barulah kita melaksanakan kudus. Kudus itu apa? Memandang. Nah, itulah ayat suci tadi. Jadi dikatakan asal muasal daripada wahyu itu berasal daripada kauni. Kauni adalah batin, bahasa daripada batin atau nama daripada batin. Batin mutakalimun. Mutakalimun itu namanya batin. Contoh sekarang dari 7 sifat. Sama, sami'un. Basar, basirun, cocok lah. Ya kan? Kodrat, kodirun, cocok lah. Hayat, ayun, cocok lah. Tapi kalau kalam, tak cocok dengan mutakalimun. Nah, disinilah petanda daripada awal yang jadi itu adalah kalam, yaitu kauni. Kalau Allah tak bicara dengan hatinya, tak ada wujud sekarang ni. Faham? Nah,
setelah dia bicara dengan diri yang dia jadikan umat, itu namanya qudsi. Qudsi ini dia bicara dengan diri yang dia jadikan, itu namanya qudsi. Nah, qudsi ini diwahyukan. Inilah yang dinamakan wahyu. Disambutlah, diwahyukanlah qudsi ini kepada Muhammad, maka Muhammad menerima dengan 4 syafaat. Pertama, syafaatnya adalah fikli, khawli, qalbi. Yang keempat, khariri. Inilah yang tingkah laku solat. Jadi barang siapa yang mengurangi atau melebihi daripada tingkah laku solat, berarti dia telah melanggar tauhid wahyu. Dia telah melanggar wahyu. Makanya kalau fisik kita, jasad badan dia ini ada masalah, tapi kalau di dalamnya itu ada wahyu, maka semua bisa disahkan. Faham? Tapi kalau kita berdiri tak mampu kerana kita sakit daripada kaki kita umpamanya, terus itu namanya, kalau kita tak bisa berdiri, gagal solat kita batal, berarti itu fikih. Tapi kerana semua adab solat itu adalah syafaat Rasulullah yang berasal dari wahyu, maka di situ ada hakikat yang menyelamatkan. Tak sanggup berdiri, baca Quran. Tak sanggup berukuk, cukup bertahmid. Nah, tak sanggup sujud, cukup berzikir. Tak sanggup sujud, duduk, cukup berdoa. Nah, kan ada 4 wahyu daripada rukun dan rakaat. Faham? Allah Buya, terima kasih Buya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi. Silakan Pak Ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya sikit Buya pasal solat berjemaah. Apakah ada bedanya Buya? Kulbinya imam sama kulbinya makmum Buya. Taklah. Itu saja Buya. Tak. Jadi kita kalau menjalankan rukun rakaat, tak apalah kita lihat imam. Tapi kalau kita beribadah kepada Allah, yang berjamaah itu rukun dengan rakaat. Tapi kalau ilmu, kalau diri, tak adalah hubungan jemaah kita. Yang hubungannya apa? Kalau dia baca ayat, kita diam jatuh pandang. Itulah beda dia. Dia berkalam, kita yang memandang. Nah, kalau dia berkalam, dialah imam. Itulah memandang. Itu ya. Apa yang dia keluar dengan suara dia? Bismillahirrahmanirrahim. Kita tinggal tengok apa yang dia baca. Bukan tengok dia, tapi kita tengok wahyu itu keluar. Mau cepat terserah, cepatlah, apalah. Mau pelan juga tak masalah lah, ya kan? Nah, jadi kita tak soalkan imam itu siapa. Tapi yang datang batin tu, kodrat batin tu, itulah yang perlu kita faham. Bukan faham dengan siapa yang berdiri di depan. Faham? Kan di diri kita ada imam. InsyaAllah. Kita tataplah apa yang di dalam. Jangan menatap apa yang di luar diri. Kalau menatap luar diri, haramlah hukumnya. Kenapa? Yang di luar diri itu orang hidup yang akan mati. Yang di dalam diri, orang diri yang hidup tak pernah mati. Itulah rohani. Faham? Ya. Faham kira ni? Faham dia? InsyaAllah. InsyaAllah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Ada lagi kawan yang bertanya, silakan.
Amirul Ikzan. Silakan Pak Amirul Ikzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak bertanya berkenaan soalan daripada cerita daripada Pak Safa tadi berkenaan qalbi. Bolehkah saya bertanya soalan mengenai taharah qalbi? Soalan saya, bolehkah kita melakukan taharah qalbi itu tidak mengikut jam 23.45? Contohnya kita lakukan selepas sembahyang isyak ke? Itu soalan saya, Buya. Nah, itu apa halnya bisa seperti itu? Contoh kalau saya kat sini, situasi saya tempat bekerja ni susah nak cari tempat untuk lakukan tarawih itu. Ya. Nah, coba cari taharah qalbi yang bersifat mensucikan hati ada dua. Yang pertama yang jatuh ke dalam ibadah masuk 23.45. Yang kedua adalah mendirikan yang hak, membinasakan yang batil. Taharah qalbi, lebur ayat pada qalbi, pada zat dan menjadi wujud nur, nur membakar pada hadas. Nanti cari di YouTube. Ya, mensucikan hati. Jadi ada cara lainnya. Kalau memang itu ada hal yang tak ada yang bisa kita lakukan. Ada tu, ya, nanti cari di YouTube. Melebur ayat subhanallah, iaitu lebur menjadi kauli, kauli menjadi kauni. Ini itu ada pada YouTube. Lebur ayat, lebur yat menjadi zat, zat menjadi nur, nur membakar hadas. Itu ada. Taharah qalbi juga itu, namanya taharah qudrat itu. Ya, cantik dicari di YouTube ya. InsyaAllah, ya. Terima kasih, ya. InsyaAllah, cari di YouTube, ada itu semua. Kalau tak tahu nanti suruh cari sama Bu Nurbeda. Ya. InsyaAllah, ya. Terima kasih. InsyaAllah. Silakan, masih ada? Silakan yang lain kalau ada yang nak bertanya. Baik, silakan muzakarah 10 menit. Saya tutup YouTube dulu. InsyaAllah nanti saya kembali lagi. Tolong persiapkan muzakarah. Jangan mencari ilmu, tapi carilah Allah dengan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.